Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Disastros Necromancer. Sebelum lanjut, Mimin ucapkan terima kasih kepada manusia lemah D. Abdul Fatah, Asadel Abdillah, Haru, Lukman, NH123, Andi, dan Kiamik yang telah mentraktir Mimin di Saweria. Semoga rezekinya semakin lancar, amin. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5K per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Beng Anwen pun memberitahu Moyu bahwa Bayi Yuan sedang mempersiapkan upacara transformasi kedua untuk Moyu. Tetapi mungkin akan memakan waktu beberapa hari lagi. Moyu bisa meningkatkan levelnya ke 40 terlebih dahulu dan kembali lagi nanti. Moyu pun mengerti dan akan segera melakukannya. Kemudian berpindah ke Hall of Dungeon. Dong Fang Yao yang datang ke tempat ini pun menjadi bahan perbincangan orang-orang. Namun Dong Fang Yao sendiri tidak menghiraukan hal itu dan terus berjalan ke sebuah portal dungeon dengan nama Water God Courtyard level 37. Dong Fang Yao sendiri menilai bahwa dirinya sekarang berada di level 36. Dungeon level 37 ini sepertinya yang paling cocok untuknya. Selama dirinya menemukan tim yang layak, dengan kemampuannya, dirinya pasti bisa menyelesaikannya dengan mudah. Seharusnya ada banyak orang yang ingin bekerja sama dengan dirinya saat ini. Lalu di saat yang sama, seseorang datang ke Hall of Dungeon, dan aura kedatangannya ini menarik perhatian orang-orang. Dan ternyata itu adalah Lin Moyu. Dan ini membuat semua profesional yang ada di sana seketika heboh. Dong Fang Yao yang melihat kedatangan Moyu pun bertanya-tanya mengapa dia ada di sini. Lalu orang-orang menyebut bahwa Lin Moyu telah kembali. Dia adalah seorang Divine General yang menghancurkan 10.000 tentara Drake yang kuat sendirian. Dia adalah Divine General termuda di seluruh ras manusia. Orang-orang pun seketika mulai membicarakan Moyu dan mengatakan bahwa Moyu tak tertandingi di levelnya, bahkan tak tertandingi di luar levelnya juga. Menurut mereka, setelah Lin Moyu menjalani perubahan job ketiganya, dia akan dapat menantang seorang Lord Demon sendirian. Mendengar semua ini, Dong Fang Yao baru mengetahui bahwa murid Yan Kuang Seng ini bernama Lin Moyu. Lalu Dong Fang Yao pun mengatakan bahwa dia ternyata Lin Moyu. Tidak heran Moyu diterima sebagai murid Yan Kuang Seng. Namun Moyu tidak menanggapi hal ini dan meminta Dong Fang Yao untuk minggir, karena dirinya ingin menaikkan level. Mendengar hal ini, Dong Fang Yao pun seketika kaget serta bertanya mengapa Moyu seperti ini. Moyu pun menyebut bahwa dirinya benar-benar sibuk mencoba naik level. Jika Dong Fang Yao ingin berbicara, dapatkah mereka melakukannya setelah dirinya selesai naik level? Dong Fang Yao pun bertanya apakah Moyu akan menantang The Water God Courtyard. Dong Fang Yao pun mengajukan diri untuk membentuk tim dengan Moyu. Namun Moyu menolak hal ini karena dirinya ingin menyelesaikan dungeon ini sendirian. Namun Dong Fang Yao pun salah paham dan menyebut bahwa naik level dengan menyelesaikan tingkat kesulitan normal itu sangat lambat. Moyu pun seketika menyebut bahwa dirinya akan menyelesaikan dungeon dengan tingkat kesulitan neraka. Dong Fang Yao pun seketika sangat kaget mendengarnya dan bertanya, apakah Moyu mencoba membodohinya? Sangat tidak mungkin untuk menyelesaikan kesulitan neraka hanya dengan satu orang.
Namun Moyu nyatanya tidak menghiraukan perkataan Dong Fang Yao dan fokus kepada layar yang ada di depan portal dungeon mengenai rekor dungeon, di mana saat ini yang tercatat adalah mengenai kesulitan mimpi buruk dengan waktu penyelesaian 1 jam 8 menit 22 detik. Melihat hal ini, Moyu pun menilai bahwa tidak ada catatan mengenai tingkat kesulitan neraka di sini. Sepertinya dirinya perlu meningkatkannya. Lalu Moyu pun bertanya apakah Dong Fang Yao juga ingin farming di dungeon ini. Moyu pun seketika menyarankan agar Dong Fang Yao tidak masuk untuk saat ini. Dungeon mungkin meningkat dalam beberapa saat. Mendengar hal ini, Dong Fang Yao pun bingung mengenai peningkatan dungeon ini dan bertanya apa maksud Moyu. Namun Moyu kembali tidak merespon dan seketika masuk ke dalam dungeon ke tingkat kesulitan mimpi buruk. Melihat Moyu masuk, Dong Fang Yao pun kaget, ternyata Moyu benar-benar masuk sendirian. Lalu orang-orang yang melihat hal ini juga seketika heboh, karena Lin Moyu selalu menyelesaikan dungeon secara solo, dan dungeon The Fire God Palace ditingkatkan oleh Moyu terakhir kali. Moyu juga pernah menggendong 39 orang dan menyelesaikan Tyrant Desert Dungeon sendirian. Mereka pun bertanya-tanya, catatan menakutkan seperti apa yang akan Moyu tetapkan kali ini. Mendengar semua perbincangan orang-orang, Dong Fang Yao akhirnya mengetahui. Sepertinya perbuatan Moyu sudah sangat berakar dan membekas di setiap hati semua orang. Selain itu, menyelesaikan Tyrant Desert secara solo, Dong Fang Yao pun bertanya-tanya seberapa kuatkah Moyu. Kemudian berpindah di Water Guard Courtyard. Saat ini di depan Moyu sudah ada sekumpulan monster dengan nama Fontaine Spirit level 37 yang memiliki skill warp. Dan karakteristik khususnya adalah mereka kebal terhadap elemen air dan serangan fisik. Mengetahui hal ini, Moyu pun akan mengerahkan pasukan skeleton mage yang tidak memiliki elemen air sehingga dapat melukai mereka. Dan segera Moyu memanggil pasukannya. Dan setelahnya, serangan sihir berelemen api, angin, dan petir menghujani Fontaine Spirit. Lalu di samping itu, pasukan Skeleton Warrior pun mulai menyebar untuk memetakan tempat ini. Hingga Moyu kini sampai di sebuah pilar. Moyu pun menduga bahwa pilar-pilar ini tampaknya merekam sebuah cerita. Selain itu, tidak banyak kesulitan di sini. Dan halaman ini telah sepenuhnya dibersihkan. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah fenomena aneh terjadi, di mana air tiba-tiba menunjukkan pergerakan hingga membentuk sebuah pusaran air. Moyu yang melihat hal ini bertanya-tanya apakah mereka ingin dirinya masuk ke dalam pusaran itu. Tanpa berpikir panjang, seketika Moyu melompat masuk ke dalam pusaran air tersebut. Lalu saat itu sebuah notifikasi menyebut bahwa dungeon telah disesuaikan dengan tingkat kesulitannya, di mana tingkat kesulitan mimpi buruk kini telah meningkat menjadi tingkat kesulitan neraka. Moyu pun seketika takjub dengan hal ini. Itu seperti Fire God Palace waktu itu. Setelah dengan cepat membersihkan semua monster di batas luar, dungeon seketika ditingkatkan. Kemudian saat ini di Hall of Dungeon, sesuatu yang aneh terjadi di altar portal dungeon The Water God Courtyard. Orang-orang pun seketika memperhatikan perubahan ini. Mereka pun menyadari bahwa aktivitas ini sama seperti dungeon The Fire God Palace waktu itu. Moyu kembali meningkatkan dungeon lagi. The Water God Courtyard kini memiliki tingkat kesulitan neraka sekarang. Dong Fang Yao yang masih di sana pun kaget dengan peningkatan dungeon ini. Dong Fang Yao seketika berlari dan memastikan hal ini segera. Dan benar saja kini dungeon The Water God Courtyard memiliki tingkat kesulitan neraka. Dong Fang Yao pun seketika kaget karena itu benar-benar ada. Dong Fang Yao menyadari bahwa apa yang dikatakan Moyu sebelumnya adalah benar. Moyu benar-benar menantang tingkat kesulitan neraka sendirian. Dong Fang Yao bertanya-tanya bagaimana Moyu melakukannya. Dirinya kini benar-benar ingin tahu segalanya tentang Moyu. Lalu saat ini pertempuran di Water God Courtyard pun terus berlangsung. Hingga kini sebuah tombak besar sedang mengarah langsung ke Moyu. Moyu yang sudah melindungi dirinya dengan skeleton armor menilai bahwa serangan ini tidak lemah. Dan ini dampak dari peningkatan dungeon. Lalu saat skeleton warrior berbaris di depan pintu gerbang, lagi-lagi tombak Trisula menghantam para skeleton warrior.
Tidak sedikit dari mereka yang menderita kerusakan. Namun di saat itu dengan cepat Skeleton General mengaktifkan Legion Hill untuk memulihkan pasukan. Setelah pasukan kembali pulih, kini pasukan Skeleton Warrior terus menerobos masuk hingga berhasil sampai di dalam kastil. Dan terlihat di sana ada sebuah kursi kosong dan sebuah senjata Trisula. Lalu sebuah notifikasi menyebut bahwa itu adalah Trident of the Water God Projection. Segera Moyu meminta semua pasukannya untuk maju. Moyu pun juga bertanya-tanya apakah semua serangan tadi berasal dari benda itu. Dan benar saja di saat pasukan Skeleton melangkah maju, kembali senjata Trisula aktif dan memicu sebuah gelombang air yang membentuk sebuah perisai air. Skeleton Mage pun mencoba melepaskan sihir elemen api untuk menembusnya namun tidak berhasil. Begitu juga dengan serangan dari Skeleton Warrior yang tertahan perisai air tersebut. Hingga Trisula itu memanggil sebuah naga air yang mulai menyerang pasukan Skeleton Warrior. Dan kembali Skeleton Mage juga ikut melepaskan serangannya. Dan di saat itu Water God Projection menampakkan wujudnya dengan status incomplete. Diketahui Water God berada di level 41. Adapun skill yang dimilikinya yaitu Roar of Water dan Eternal Freeze. Karakteristik kebal terhadap serangan elemen air dan serangan fisik berkurang sebesar 50%. Moyu pun mulai bersemangat karena akhirnya bertemu dengan bos dungeon ini. Dan seketika Moyu meminta Skeleton Mage melepaskan serangannya. Dan kini mulai menghujani Water God. Namun di saat itu Water God sendiri tidak tinggal diam dan mulai mengcasting sebuah skill. Dan seketika melepaskan Eternal Freeze yang membuat pasukan skeleton kini mulai membeku dalam sekejap. Moyu pun menyebut bahwa itu memang keras tapi tenaganya hanya berada di tingkat menengah. Jika dirinya masih level 30 mungkin dirinya akan kesulitan. Di saat Eternal Freeze kini mulai mengarah ke Skeleton General. Segera Skeleton General mengaktifkan skill Military Force. Sehingga menghilangkan semua kondisi abnormal anggota Legion. Dan meningkatkan moral. Dan seketika pasukan Skeleton kini terlepas dari status membeku. Melihat hal ini segera Water God mulai mengcasting skillnya lagi. Namun belum skill itu dilepaskan Moyu lebih dulu melepaskan Slow Curse. Dan menjerat Water God sehingga casting skill Water God terganggu. Dan tanpa berlama-lama, pasukan skeleton pun maju memberikan serangan dan tak berselang lama, Water God pun berhasil dikalahkan. Notifikasi pun mengucapkan selamat karena telah mengalahkan Water God dan mendapatkan poin pengalaman sebesar 4,1 juta. Selain itu mendapat 2 Clear Water Crystal Fragment. Jika mengumpulkan sebanyak 5 Clear Water Crystal Fragment, maka bisa digabungkan menjadi Clear Water Crystal. Lalu Moyu yang melihat poin pengalamannya menyebut bahwa ini masih kurang 50% lagi sebelum naik level. Moyu pun mengira bahwa dirinya perlu menyelesaikan dungeon ini beberapa kali lagi. Dan ini juga suatu kebetulan bahwa Clear Water Crystal dibutuhkan untuk menyatukan Elemental Magic Stone. Dan sayangnya dirinya tidak mendapatkan Water Elemental Gem. Lalu di saat itu perhatian Moyu teralihkan ke senjata Water God yang tiba-tiba bersinar. Moyu yang penasaran pun seketika menyentuh Trisula itu dan tiba-tiba senjata itu berubah menjadi sebuah item dengan nama Water God Key. Kunci yang digunakan untuk membuka dungeon The Real Water God Temple. Selain itu Moyu juga mendapat Clear Water Gem. Saat digunakan secara permanen mengurangi kerusakan elemen air sebesar 50%. Memiliki peluang untuk mendapatkan skill air. Hanya berlaku untuk penggunaan pertama. Moyu pun merasa bersyukur dengan hal ini karena dirinya hampir melewatkannya. Dan sekarang mereka sudah punya kunci menuju Water Temple. Seharusnya ada juga alat di sini untuk membangkitkan Water God. Dan benar saja tak berselang lama sebuah item dengan nama Water God Flute muncul. Dan ini adalah item yang digunakan untuk membangunkan The Water God. Dengan ini 4 item elemental dungeon sudah lengkap. Dan dari 5 elemen Moyu sudah mendapatkan elemen api, air, dan cahaya. Tinggal menyisakan angin dan petir. Moyu juga tidak tahu perubahan ajaib apa yang akan terjadi setelah mereka mengumpulkannya. Dan sebelum keluar Moyu akan menggunakan Clear Water Gem ini lebih dulu. Kemudian di Hall of Dungeon lonceng pun kembali terdengar.
Mereka yang mendengar lonceng ini yakin bahwa Moyu mencetak rekor baru. Mereka pun tidak tahu hasilnya bagaimana. Mereka pun juga tidak perlu memeriksanya pertama kali karena hasilnya tidak akan akurat atau tidak lama akan berubah. Dong Fang Yao yang mendengar hal ini bertanya mengapa mereka mengatakan hal itu. Seseorang pun memberitahu Dong Fang Yao karena Moyu selalu memecahkan rekornya sendiri. Ini baru permulaan, ini sama sekali bukan batas dari Moyu. Dong Fang Yao pun seketika kaget mendengarnya. Lalu saat ini di depan portal Dungeon The Water God Courtyard telah tampil sebuah notifikasi yang menyebut bahwa Moyo telah menyelesaikan dungeon dengan catatan waktu 48 menit 22 detik. Dong Fang Yao melihat hal ini bertanya. Dong Fang Yao yang melihat hal ini bertanya-tanya. Moyo membersihkan dungeon kesulitan neraka sendirian dalam waktu 48 menit. Dan skor ini bukanlah batasannya. Lalu sesaat kemudian Moyo keluar dari dungeon. Dengan cepat, Moyu kembali menghadap ke portal dan memilih tingkat kesulitan neraka. Kembali orang-orang pun bersorak untuk Moyu yang kembali menantang dungeon untuk yang kedua kalinya. Orang-orang pun mengajak mereka untuk mulai bertaruh. Mereka akan melihat apakah rekor kedua Moyu lebih dari 24 menit atau kurang dari 24 menit. Dan mereka mulai bisa memasang taruhan mereka dengan 1000 poin per taruhan. Dong Fang Yao pun agak kaget melihat catatan rekor dungeon digunakan untuk taruhan. Dong Fang Yao pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya Moyu lakukan sebelumnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.